warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, apakah masih semangat nih? Semangat. Iya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan pemaparan budaya positif dari saya sendiri yaitu Mayrita. Di sini saya sedang melakukan kegiatan guru penggerak angkatan 11, yang mana kegiatan ini kami menyampaikan tentang budaya positif kepada rekan-rekan sejawat yang berada di tempat kerja masing-masing. Dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada pucuk pimpinan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini di kegiatan pemaparan budaya positif, saya sangat berterima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu karena sudah dapat hadir dalam kesempatan kegiatan pada kegiatan kali ini. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar kita, bahwasanya kegiatan ini yaitu aksi nyata modul 1 Tri4 tentang budaya positif, dan saya sendiri Mayrita SPD dari Pelajaran SMK Negeri 1 Sulawesi Selatan. Bapak Ibu guru, di sini saya akan menyampaikan dan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Dan pada kegiatan kali ini yang akan kita bahas yaitu konsep inti dari budaya positif. Seperti Bapak Ibu lihat bahwa konsep inti budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, sesuai dengan kurikulum merdeka bahwasanya kita ini sebagai guru hendaknya memahami pembelajaran dengan paradigma baru yaitu profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ini kita merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran dan diferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan yang berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, sesuai dengan gambarnya, ini ilusinya ya. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Jadi ini miskonsepsi yang mungkin beberapa kali pernah juga kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua kolom yang bisa Ibu lihat. Yang pertama stimulus respon dunia. Nah, yang pertama realitas kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu sama, padahal di realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Begitu juga siswa kita di dalam kelas. Jadi jangan kita menganggap bahwasanya teknik ataupun cara kita mengajar di dalam kelas itu sama dibutuhkan oleh semua siswa itu perlakuannya, tetapi ternyata berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, namun dalam teori kontrolnya setiap orang itu ternyata memiliki gambaran yang berbeda. Dan ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan realitanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, begitu. Jadi perilakunya ini kadang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, seperti itu. Kita lanjut. Kita masuk Bapak Ibu ke materi selanjutnya, yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu yang berasal dari kata disiplina ya, dan diartikan bahwa disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang meyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, dan ancaman, dan juga hukuman. Sebagai pendidik Bapak Ibu, kita ini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi setiap sikap yang ada di kelas peserta didik kita tentu memiliki tingkah laku yang berbeda dan juga penanganan yang berbeda juga nantinya.
Kita lihat Bapak Ibu bahwasanya nilai-nilai kebajikan itu disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa. Jadi kita tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama dari anak didik kita. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini ada satu profil belajar Pancasila, yang mana dalam profil belajar Pancasila seperti yang kita lihat tadi bahwasanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Dan juga ada ini menurut Ibu Primary Years Program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, dan juga di sampingnya Bapak Ibu lihat 9 pilar karakter Indonesia. Di situ cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka tolong menolong. Nah, ini juga bisa kita terapkan di dalam peserta didik kita. Lanjut Bapak Ibu, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dan kesehatannya, kehidupan dan kesehatannya. Bapak Ibu, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ada keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang pertama itu penguasaan, yang kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu itu sebenarnya sangat diinginkan oleh peserta didik kita. Terkadang peserta didik melakukan kesalahan di dalam kelas, ada kebutuhan dasar pada dirinya yang tidak terpenuhi. Itu. Nah, inilah tujuan dari kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia itu. Motivasi perilaku manusia. Nah, untuk motivasi perilaku manusia, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi peserta didik itu sebenarnya dia tidak senang dengan hukuman yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi kita kalau dapat bekerja ini jangan seperti ini, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita harus konsekuen dengan apa yang ada pada diri kita sendiri. Menurut pandangan Bapak Ibu, bahwasanya di sekolah kita ini motivasi apa yang paling banyak ditemukan pada anak-anak kita? Apakah anak-anak kita sudah belajar ataupun melakukan kegiatannya di sekolah itu memang sudah dari diri dia sendiri, atau masih membutuhkan dorongan dari orang lain? Bagaimana ini pengalaman Bapak Ibu di kelas nih? Silakan Bapak Ibu. Masih? Iya, masih banyak dorongan dari orang lain. Jadi mereka kadang masuk kelas, kenapa Anda masuk kelas? Nah, karena ada temannya begini, kan begitu katanya. Padahal yang harusnya adalah dari diri dia sendiri itu, ya, kebutuhan intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kebanyakan masih ekstrinsik yang dilakukan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, jadi konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada yang sifatnya hukuman, ada yang sifatnya penghargaan, kemudian ada yang konsekuensi, kemudian ada yang restitusi. Kita lihat kembali Bapak Ibu bahwasanya kalau hukuman itu menyakitkan bagi mereka, kemudian peserta didik kita akan merasa tidak nyaman, ya, dan selanjutnya murid merasa takut, kemudian merasa terpaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahannya, jadi dia tidak terbuka jadinya murid itu. Kemudian murid menjadi rendah diri. Jadi kalau siswa kita melakukan kesalahan, nah kita mau melakukan yang mana? Apakah hukuman ini? Begitu. Jadi kita harus ingat bahwasanya anak-anak ini masih dalam proses belajar. Jadi kita harus hati-hati memberikan suatu tindakan. Lanjut penghargaan. Penghargaan ini menyebabkan tidak efektif, kemudian merusak hubungan sifat iri, kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Contohnya begini Bapak Ibu, di dalam kelas itu kan ada siswa kita yang memang daya tangkapnya bagus, ada juga yang tidak. Nah, terkadang kita sebagai guru memberikan reward kepada yang bagus, ya kan? Nah, bisa kita memberikan reward kepada yang bagus itu ternyata berdampak kepada siswa kita yang lain. Ya, contohnya mereka bisa merasa rendah diri, kemudian mereka merasa sifat irinya muncul begitu. Dan ternyata ini tidak baik juga untuk kita lakukan. Kita lanjut. Konsekuensi. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Yang pertama penguatan jangka pendek. Kemudian
responnya bagaimana. Dan selanjutnya murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya begini, kalau konsekuensi ini yang kita lakukan, tentu siswa kita tidak menyelesaikan permasalahannya dengan bijaksana. Kenapa? Kalau kita memberikan konsekuensi, berarti kita harus memantau mereka, apakah mereka sudah berubah atau tidak. Jadi kepercayaan dari dirinya bukan dari dirinya, tetapi karena ada paksaan begitu. Tapi kalau kita memakai restitusi, nah di sini murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian peserta didik kita ini akan menghormati dirinya dan orang lain. Dan kemudian dia akan bisa memahami tentang teori kontrol dan murid pun bersemangat dan memperbaiki kesalahannya. Jadi segala sesuatu yang dibuat oleh siswa kita itu Bapak Ibu tidak mungkin kita memberikannya apakah itu hukuman, kemudian apakah ibu akan memberikannya konsekuensi, apakah nanti akan kita berikan dengan cara restitusi. Jadi permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa ini, yang mana yang harus kita pakai Bapak Ibu? Tadi ada hukuman, penghargaan. Kalau hukuman gimana Bapak Ibu? Tidak boleh ya? Iya. Kalau penghargaan? Tidak boleh. Ya, ternyata ada dampaknya juga. Berikutnya, kalau kita memberikan konsekuensi, ada dampaknya juga ya. Ada dampak negatif. Ya, ada dampak negatifnya. Kalau kita melakukan restitusi, akhirnya kita bisa menemukan solusi. Itu intinya. Oke, berikutnya konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi kita lebih mengamati lagi Bapak Ibu bahwasanya pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah begitu. Jadi kalau restitusi yang kita lakukan, maka perubahan pada dirinya dia akan bertanggung jawab seperti itu. Karena kita juga membuat kegiatan di kelas yaitu berupa keyakinan kelas. Kemudian ciri-ciri restitusi. Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan ternyata, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi kalau kita memberikan hukuman, tentu mereka akan merasa tertekan. Tapi dengan memberikan tindakan dengan segitiga restitusi, nah inilah yang akan terjadi pada mereka. Pertama, seperti yang Bapak Ibu lihat ciri-cirinya pada siswa tersebut, dia akan menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan mereka. Yang kedua, dia akan bisa memperbaiki hubungannya. Kemudian dia diberikan tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman kan paksaan juga dia melakukannya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia mengakui bahwa dirinya salah. Kita tidak memberikan penekanan bahwa dia salah, tapi dia sudah dengan sadar mengakui, iya Bu, saya salah. Seperti itu kira-kira. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Bapak Ibu tadi ada 5 posisi kontrol tadi ya, bahwasanya manusia itu membutuhkan apa. Bapak Ibu bisa lihat di situ ternyata kalau siswa ini di dalam kelas dia berperilaku seperti ini, apa yang kurang di dirinya, kepuasan apa yang dia kurang begitu. Mungkin dia kurang dalam kebebasan, mungkin dia kurang dalam perhatian dan keluarganya. Jadi bisa terlihat dari ciri-ciri siswa kita. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih Bapak Ibu. Tentukan apakah kasus berikut hukuman atau konsekuensi. Nah, lihat nih Bapak Ibu. Yang pertama, berjemur jam 12 di lapangan basket karena tidak buat tugas termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Jadi yang mana sih yang hukuman itu berhubungan dengan fisik? Nah, kan berhubungan dengan fisik di sini. Kemudian yang kedua, membersihkan WC sekolah karena datang terlambat termasuk apa nih Bapak Ibu? Hukuman, ya. Ini hukuman ternyata. Yang ketiga, jam istirahat siang dikurangi 10 menit untuk mengerjakan tugas karena tidak buat tugas. Ini konsekuensi. Ya, ini adalah konsekuensi. Ini konsekuensi. Kemudian yang keempat, mengganti pena teman karena kehilangan penanya yang dipinjam. Ini termasuk hukuman konsekuensi. Ya, ini adalah konsekuensi. Jadi kita sudah bisa membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Kita lanjut Bapak Ibu. Nih, ada contoh kasus. Di sini contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini pernah nggak Bapak Ibu alami ini? Pernah ya. Nah,
Ini kalau siswa sering tidak mengerjakan PR, kita lihat di hukuman Bapak Ibu. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, pernah nggak ini terjadi? Ya. Pernah ya. Nah, kemudian guru marah dan murid itu ketakutan. Ya, kadang dia nggak datang ke sekolah. Kenapa tidak sekolah kemarin? Tidak bikin PR, kan begitu. Nah, ternyata itu adalah sebuah hukuman. Kita lihat konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, mungkin kita juga pernah melakukan ini nih Bapak Ibu. Ternyata ini tidak boleh dilakukan. Coba Ibu perhatikan, disuruh dia melakukan mengerjakan PR-nya 3 kali lipat. Nah, ini pelajaran juga buat kita semua. Ya. Kemudian yang berikutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan karena takut di Bapak Ibu. Ya, dia mengikuti aja begitu. Lanjut. Kalau kita lihat dari restitusi, di sini guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, kan tadi masalahnya dia sering tidak mengerjakan PR. Nah, ternyata bisa kita lakukan dengan tindakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu guru menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati waktu kita sebelum memulai atau belajar materi yang kita akan bawakan. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi Bapak Ibu, restitusi ini, segitiga restitusi ini akan membantu Bapak Ibu memecahkan masalah yang terjadi pada siswa. Jadi ada 3 tingkatannya nanti kita akan bahas sampai ke sana. Kita lanjut 5 posisi kontrol restitusi. Ya, seperti yang sudah kita bahas bahwa 5 posisi kontrol kita ini ada sebagai penghukum, ada sebagai membuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, contoh kelimanya nih Bapak Ibu, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kan ada yang begitu. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya apa. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nanti contoh kalimat kita mengajak dia sebagai seorang teman. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu, berarti dia tertekan nih nanti Bapak Ibu, karena kita membuat dia merasa bersalah. Kalau sebagai manajer, nah pertanyaannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah ini, dari kelima posisi kontrol ini, ya Bapak Ibu kira-kira yang mana yang kita pakai ini? Manajer. Sebagai manajer, iya. Nah inilah Bapak Ibu. Jadi saya pun mengikuti guru penggerak bertambah ilmu saya Bapak Ibu. Setidaknya mindset kita berubah. Bahwasanya inilah ternyata yang harus kita lakukan di saat kita menjadi seorang pendidik. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Nah, jadi kalau siswa kita membuat kesalahan di dalam kelas, kita sudah bisa menagih ini. Kenapa? Sebelum kita memberikan materi ke siswa, kita sudah membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini berbeda loh Bapak Ibu, sangat berbeda. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini contohnya nih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda motor? Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Untuk apa? Keselamatan. Ya, untuk menjaga keselamatan. Pertanyaan kedua nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap makan? Untuk kesehatan. Kesehatan. Nah begitulah Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dibuat untuk mengajak siswa kita bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya di dalam kelas. Kita lanjut. Bapak Ibu, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Nah, kita kan membuat keyakinan kelas nih. Nah ternyata bagaimana cara meyakinkan kelas itu? Pertama lebih abstrak daripada peraturan, kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Contohnya saat kita belajar, kita datang atau masuk kelas tepat waktu, begitu. Kemudian tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Nah itu salah satu contoh keyakinan kelas. Kemudian tidak boleh menggunakan HP di saat
saat guru memberikan menerapkan pembelajaran. Nah, itu juga merupakan suatu keyakinan kelas. Kemudian dia berupa pernyataan dan dapat diterapkan di kelas tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mereka pasti ingat akan hal itu. Kemudian dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas itu. Nah, jadi pertanyaan nih, apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas nih? Sudah. Oke, berarti kita sudah menerapkan proses pembelajaran yang bagus. Nih, Bapak Ibu, ini contoh yang sudah dilakukan di kelas. Guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Nah, pertama mereka berdiskusi membuat keyakinan kelas. Kemudian setelah mereka buat, mereka menempelkannya di papan tulis. Lanjut membacakan hasil kesepakatan kelas. Jadi diketahui oleh seluruh kelas itu, Ibu. Dan juga memaparkan, kemudian mereka mengingat ternyata keyakinan kelas kita ada beberapa poin, banyak yang bisa diterapkan di situ. Jadi mereka untuk melakukan kesalahan itu berpikir nanti mereka lagi. Bapak Ibu, setelah keyakinan kelas tadi, apabila keyakinan kelas itu dilanggar oleh rekan-rekan kita juga bisa ya melakukan ini, kepada guru juga bisa, kepada anak didik kita juga bisa, kepada rekan sejawat juga bisa, ini ternyata di rumah juga bisa ini dilakukan. Segitiga restitusi itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Nah, jadi kalau mereka sudah buat kesalahan, pertama yang Bapak Ibu lakukan, jangan langsung memberikan statement hukuman kepada mereka. Kamu salah, kamu sudah terlambat, tidak boleh begitu. Tapi kita akan menindaklanjuti siswa dengan segitiga restitusi, seperti itu. Segitiga restitusi itu adalah salah satu cara memperbaiki diri dari siswa kita itu agar dia berperilaku lebih baik lagi ke depan. Contoh pertanyaan segitiga restitusi. Nah, jadi seperti apa sih kalau kita menstabilkan identitas siswa kita itu kalau dia melakukan kesalahan? Yang pertama, mungkin Bapak Ibu dengan mengadakan langsung pertemuan karena dia sudah sering melakukan kesalahan, kemudian kita panggil. Nah, di saat kita panggil, kita tidak langsung mencerca dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan mereka. Nah, pertanyaan yang dimunculkan yang pertama itu adalah menstabilkan identitasnya dulu. Contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kira-kira apa yang kesalahan yang Anda lakukan sehingga Ibu memanggil kamu begitu? Dia akan menjawab dengan sendirinya. Jadi tidak kita yang menekankan kamu salah, kamu terlambat begini begitu, tidak seperti itu. Tapi dia sendiri yang menjawab, ya Bu, saya salah. Dengan kesalahan yang dia buatnya pada saat kita berada di dalam kelas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini contoh. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya apa yang diinginkannya? Kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Kamu tentu punya alasan, kita tanyakan alasannya. Jadi jangan kita menganggap bahwasannya dia melakukan kesalahan itu dia malas dengan kita. Bukan itu sebenarnya. Dia pasti ada alasan tertentu sehingga dia melakukan itu. Kemudian kamu yang ketiga menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, minta dia ingin jadi yang seperti apa? Pasti dia akan menjawab. Nanti ada beberapa video yang saya cuplikan Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan keyakinan kelas mana yang telah dilanggarnya sesuai dengan kasusnya begitu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Siswa terlambat masuk kelas. Tapi sejak Anda mulai mengenyang pendidikan, Anda sudah kenapa Anda terlambat? Jadi sengaja itu. Ya, ini contoh kasus siswa terlambat. Karena siswa ini sudah seringkali melakukan terlambat masuk kelas. Dan di saat dia sudah sering melakukannya, Bapak Ibu, kita bisa menyelesaikannya dengan kasus segitiga restitusi tadi. Ini contohnya. Kemudian di sini kita lakukanlah pendekatan atau menetralkannya. Setelah dimenetralkannya, kita sampaikan bermain itu memang menyenangkan, tetapi kita sudah melakukan pelanggaran keyakinan ke kelas begitu. Nah, di sini dia akan mencari solusinya sendiri.
setelah dilakukan pemanggilan ini Bapak Ibu, ternyata siswa ini melakukan kesalahan itu ada sebab akibatnya, dan di saat inilah kita melakukan segitiga restitusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tingkatan segitiga restitusi, dan akhirnya dia akan mencarikan sendiri solusi di dirinya. Dan apa solusi yang didapatkan? Bahwasanya pertama, dia mengakui kesalahannya, kemudian kedua, dia akan berjanji tidak akan melakukan tindakan itu lagi. Nah, kita akan menagih sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Itu contohnya. Nah, kemudian ini tanggapan dari siswa yang dilakukan segitiga restitusi. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Guru yang telah mengajak saya berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi untuk masuk kelas. Oke, dia menyampaikan sendiri bahwasanya dia berjanji tidak akan terlambat lagi. Jadi kita mencarikan solusi dari permasalahan siswa bukan dengan memberikan hukuman, tapi dengan beberapa tindakan dengan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, itulah hasil presentasi tadi. Namun di sini saya menyampaikan dalam menjalankan budaya positif, hendaknya seorang guru ini memiliki standar kepribadian dan sosial yang bisa menjadikan guru itu sebagai among atau manajer dalam menuntun murid yang sesuai dengan kodratnya, karena kodrat murid kita ini masih dalam keadaan bermain, ya, jadi tidak bisa kita paksakan. Ya, Bapak Ibu, dari apa yang saya presentasikan tadi, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Dipersilakan. Bu, Ya, silakan Bu Liberlina. terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat tertarik sekali tentang segitiga restitusi, tentang pemberian hukuman, konsekuensi kepada siswa. Yang ingin saya tanyakan, Ibu mungkin agak melenceng dari materi sedikit. Bagaimana kita mengajak rekan-rekan guru kita untuk menerapkan peraturan budaya positif, konsekuensi kelas dengan memakai segitiga restitusi ini. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Liberina yang sudah memberikan pertanyaan. Nah, memang untuk memberikan pemahaman tentang budaya positif di sekolah, terutamanya untuk rekan-rekan kita ini membutuhkan waktu ya Bu ya. Nah, di sini kita harus mencobanya. Yang pertama itu diri kita terlebih dahulu. Kita mengadakan perubahan untuk diri kita terlebih dahulu. Nah, setelah itu mungkin baru kita mengajak rekan-rekan kita, baik itu semua unsur yang ada di sekolah kita, mungkin dengan melalui kerjasama bersama Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang terlibat dalam struktur sekolah kita ini, sehingga kita bisa membenahi sikap-sikap dan perilaku dari rekan-rekan kita yang kurang positif. Karena pengaruh media juga mempengaruhi tingkah laku kita ternyata. Terkadang juga apa yang kita sampaikan belum tentu diterima dengan baik oleh teman-teman ini. Nah, namun bagaimana caranya? Tentu dibutuhkan kerjasama untuk semua sektor yang ada di dalam sekolah kita, mulai dari kepala sekolah, kemudian wakil, pegawai tata usahanya, kemudian petugas-petugasnya, pokoknya semua yang unsur sekolah ini kita libatkan. Kalau dapat juga mungkin kita mengadakan acara seperti ini, kita tampilkan bagaimana agar guru-guru ini tidak hanya berperannya di depan kelas baik, tetapi di belakang berbeda dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi kalau dapat memang mindset kita yang kita rubah. Pertama itu adalah biarlah diri kita dulu, kemudian baru kita mengajak rekan-rekan kita untuk bersikap positif seperti itu. Bagaimana Bu ya? Terima kasih Bu. Iya. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Dipersilakan. Pas. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, banyak kekurangan yang saya tampilkan, namun mudah-mudahan dari apa yang saya tampilkan tadi tertinggallah ilmu-ilmu ini di diri kita masing-masing dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai guru, karena kita bukan untuk menuntut ya, tetapi menuntun murid-murid kita sebagai pendidik. Mudah-mudahan kita menjadi pendidik yang amanah dan menjadi pendidik atau guru-guru hebat untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas kesempatan yang sudah hadir, dan kembali nanti ke aktivitas selanjutnya.